Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bis-sholati was-siyam wa amarna bil-ittihadi wa silatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Hadratul ulama wal fudula, para alim, para ustaz, bapak-bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, baik aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Maka mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini sebagai amal ibadah yang nantinya akan kita jadikan bekal untuk hidup di hari esok, yakni di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, bil-ikhtifal wal ikhtisar, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bicarakan adalah penyakit tuaan, yakni cinta dunia dan takut mati, atau cinta dunia lupa dengan akhirat. Jamaah yang berbahagia, sebenarnya penyakit rohani itu begitu banyak macamnya, dan penyakit rohani ini hanya bisa kita ketahui melalui pengajian, melalui majelis ilmu, melalui majelis taklim, majelis zikir ataupun masjid. Dan penyakit rohani ini sangat mendesak untuk segera disembuhkan, karena berbeda jauh antara penyakit rohani dengan penyakit jasmani. Penyakit jasmani, ada orang yang sakit tidak diobati, dia bisa sembuh sendiri hanya dengan istirahat, hanya dengan minum air putih. Tetapi penyakit rohani apabila tidak disembuhkan, apabila dibiarkan, misalnya orang punya penyakit hasad, orang punya penyakit takabur, orang punya penyakit dengki, semakin dibiarkan maka akan semakin parah. Maka untuk menyembuhkan penyakit rohani ini adalah hukumnya wajib dan harus segera. Menyembuhkan penyakit rohani ini tidak perlu datang ke dokter, ke rumah sakit, tidak perlu datang ke apotek. Justru kalau datang ke rumah sakit akan semakin parah. Datang ke apotek, Pak, mau beli obat apa? Obat takabur? Tidak ada. Tetapi pengobatannya adalah melalui pengajian ilmu, pengobatannya adalah melalui majelis zikir, melalui majelis taklim atau masjid dan lain sebagainya. Dan jemaah yang berbahagia, kemudian penyakit jasmani itu apabila orang itu bersabar, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi penyakit rohani justru akan mendatangkan dosa. Penyakit jasmani biasanya akan menambah orang untuk rajin beribadah. Biasanya tidak pernah sedekah gara-gara sakit, dia rajin beribadah, dia rajin bersedekah. Tetapi sebaliknya penyakit rohani ini akan menghambat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang berbahagia, maka bisa kita rasakan, bisa kita bedakan bahwa antara penyakit jasmani dan penyakit rohani itu lebih parah penyakit rohani. Makanya penyakit rohani harus segera kita sembuhkan. Jemaah yang berbahagia, kita kembali kepada tema kita, yakni penyakit tuaan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu tuaan? Qala, maka Rasul menjawab bahwasanya tuaan adalah hukum dunia wa karahiyatul maut.
akhirat, cinta dunia dan lupa dengan akhirat. Apalagi kehidupan di masa yang sekarang ini, di mana materi dan kebendaan itu merupakan hal yang sangat kuat di dalam faktor kehidupan masyarakat sekarang ini, yang pada akhirnya banyak orang yang hidupnya materialistis, banyak orang yang hidupnya individualistis, yang pada akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin tidak pernah diperhatikan. Hatinya sudah terpaut dengan dunia, hatinya sudah terpaut dengan dunia, sehingga yang cari terus dunia dan lupa dengan akhirat. Padahal dia yakin bahwa dia tidak akan pernah hidup di dunia ini selamanya. Dia yakin bahwa dia itu akan mati. Semua orang pasti punya keyakinan yang sama. Semuanya paham bahwa hidup di dunia ini pasti akan mati. Sebodoh apapun orang, dia menyadarinya bahwa hidupnya hanya sementara dan dia nantinya akan meninggal dunia. Dan jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kita tentang kematian setiap hari. Setiap hari ada kawan kita yang mati, yang meninggal dunia. Setiap hari ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Bahkan di masa COVID-19 begini, orang mati itu ditulis, dihitung dan disebarluaskan di media massa. Ini adalah memberikan peringatan kepada kita semua bahwa kita semua juga akan mati. Baginda insyaallah itu. Dan ini diyakini oleh semua manusia bahwa semua yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Dan jemaah yang berbahagia, oleh karena itulah orang yang hatinya hanya terpaut dengan dunia ini tertipu. Dia tidak sadar bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan yang lebih kekal lagi, yaitu kehidupan akhirat. Bahwa kenikmatan dunia itu hanya sementara, kelezatan di dunia itu hanya terbatas. Biasanya orang ini diberi umur panjang sampai 100 tahun, sampai 150 tahun. Itu pun ia akan merasakan bosan dan ingin mati. Karena memang manusia diberi sifat-sifat kebosanan. Orang punya rumah yang megah, punya mobil yang mewah, punya istri yang cantik. Itu kalau sudah didapatkan semua, sudah diberikan Allah semuanya, itu pasti akan mengalami yang namanya kebosanan. Jemaah yang berbahagia, maka sebenarnya kenikmatan yang paling besar di dunia ini adalah kenikmatan kesempatan. Kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa datang ke masjid ini karena masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersedekah karena masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan yang paling besar adalah kesempatan hidup di dunia ini. Makanya Rasulullah SAW berpesan, aksiru dzikra hadhil ladat lewat maut. Perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang dapat memutus kelezatan, yaitu mati. Kalau orang itu sudah mati, maka kelezatan, kenikmatan, lezat, kesempatan itu sudah tidak ada. Makanya ketika orang mati itu akan menyesal. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa al-Fatani tidak hanya al-Qarib wa asotaku aku min sholihin. Ya Allah, akan engkau tangguhkan umurku walaupun hanya sebentar, saya akan bersedekah, saya akan beramal soleh. Ini menyesalkan bagi orang-orang yang sudah tidak punya kesempatan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100 juga disebutkan bahwa gambaran orang-orang kafir itu ketika meninggal dunia, mereka berkata, ya Allah, ya Rabbi rji'un, kembalikanlah kami ke dunia ini, kembalikanlah kami ke dunia walaupun hanya sebentar. Kembali ke dunia apakah ingin bertemu dengan istrinya? Tidak. Kembali ke dunia apakah ingin menikmati dunianya? Tidak. Tetapi ingin kembali ke dunia adalah berarti akbarus sholihan fima taraktu. Dia itu akan berbuat amal soleh terhadap
Oleh kedua jamaah yang berbahagia, nikmat yang paling besar bagi kita di dunia ini adalah nikmat kesempatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap diri, setiap jiwa itu memperhatikan amal apa yang sudah diperbuat yang nantinya sebagai bekal untuk hidup di akhirat esok, yakni hidup di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan ketika hidup di dunia ini. Maka jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan bulan Ramadan ini keistimewaan yang ada di dalamnya ini akan menjadi obat bagi kita semua. Obat sebagai terapi untuk mengobati penyakit orang ini. Maka mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk dan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa betul-betul menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya maaf dari hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.